tiba-tiba kayak sakit, terus kayak bekas cakaran rada Panjang. gimana sih? Panjang Itu gitu. kan lama-lama kok agak perih ya. Aduh. Oke. Apa yang lu pikirkan? Iya, perih kena angin ya. Iya. Berarti ya. Penjaga villanya itu kan memang tinggalnya nggak di villa itu. Oke. Gitu, cuman mungkin karena itu udah mau subuh jadi orang kan datangnya juga nggak secepat itu kan. Aha. Gitu. Nah ya udah, terdengar suara-suara aneh ya, suara-suara aneh kutip ya, bukan suara hantu ya. Ada hantu selimut katanya. Yes, hantu selimut. Hantunya bisa bahasa Inggris ya? Hantu Iya. selimut. Itu bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris cuma yes, no, sama more. Iya. More, ya kan? Sama I'm coming Iya. ya. Oh, ada shit The dikit shit kan. ya, ada shit sedikit. Jadi cuma 5 suku kata tuh jagonya. Iya, gitu kan. Emang bangke ya, jelas sih guys. Jadi ahli bahasa Inggris. Iya, Tiba-tiba. ini bukan cerita horor nih, jadi ya udah banyak banget ini. Terus jangan ditiru, itu kenakalan remaja. Bukan, itu gimmick, itu balik lagi gimmick. itu gimmick, Itu namanya apa? introduce your knowledge ya. Jadi kalau misalnya yang pernah les bahasa Inggris, IF, itu bisa dipraktekin di saat itu sebenarnya. Ya kan? Pronunciation-nya itu bener apa enggak? Itu terbukti terus. Terus karena di situ gue udah merasa tidak nyaman dengan situasi itu, ya udah nggak lama kayak kedengeran suara cakaran gitu loh. Cakaran gimana? Gitar Mas Agung Mas. Kalau itu kayak terasa gatel ya, remes aku Mas. Bukan. Suara tuh habis ngomong. Kayak hardcore kali dicakar-cakar kan. Aduh. Cuman Ya, oke. emang gue dicakar. Gue pikir kan, siapa yang nyakar gue? Ada yang ngasih kode nih. Wits. Ke situ lagi. Enggak, ini kok ada kayak ada yang nyakar gitu. Cuman enggak kali, mungkin gue kayak namanya gelap kan, mungkin kena pinggiran kasur atau apa gitu kan ya. Tajam ya, Wak ya, pinggir kasur ya, Wak. Tajam gitu kan. Iya. Masa kecakar benda tumpul kan nggak mungkin. Kecakar benda tubuh tuh fenomenal 21 tahun plus ya. Kecakar benda Pasti tubuh. tajam. Aduh, gue papas yuk. Oke. Cuman gue di situ kayak, astagfirullahaladzim, kayak langsung sadar gitu. Wis. Aku salah apa? Iya. Gitu kan. Iya. Merasa terintimidasi tapi ganti gaya. Iya. Ayo, itu apa? Iya. Cuman ya lo ada agak sedikit sadar gitu kan, kenapa nih gitu kan. Kok yang di sebelah kanan kiri gue kayak, gue nanya kan, adalah teman gue, gue kenapa kuku lo ya atau nggak apa ya, kok ada yang gitu? Enggak ada, kayak gitulah pokoknya. Gue nggak ada, gini, ya udah. Terus tuh lampu masih belum nyala, gue udah kayak gelisah. Terus gue sempet kayak ngomong kan sama si kakak senior yang punya villa yang mukanya kurang tapi tajir ya toh. Oke. Ya kan? Oke. Katanya dia di pintu terus begini ya? Katanya gitu, dia di pintu gini terus ya. Iya, terus udah gitu. Namanya KA kan? Kak, gue bilang, Agung. Kak, mana kok lampunya belum nyala lagi? Kenapa sih, ada yang konslet atau apa gitu? Iya bentar nih, gue lagi suruh si mamangnya kesini gitu. Dia udah tahu kok dia kesini gitu. Ya udah, buruan, lama banget. Maksudnya kan emang gue nggak nyaman kan, tapi kan gue nggak mungkin kayak
karena gue ke-triggernya nanya si kakak itu Karena kecakar. karena gue tercakar benda tajam. Oke. Ya kan, terus Tangan tajam ya. iya. Itu rasanya gimana tuh? Tiba-tiba ketarik atau gimana? Tiba-tiba sakit? Tiba-tiba kayak sakit, terus kayak bekas cakaran rada Panjang. gimana sih? Panjang Itu gitu. kan lama-lama kok agak perih ya. Aduh. Oke. Apa yang lu pikir? Iya perih kena angin kan? Iya. Berarti ya. Oke, terus? Perih kan kok Ah, nggak nyaman ya, gitu Oh. kan. Terus iya bentar lagi katanya mamangnya udah tahu kok dia mau kesini gitu. Oh ya udah kak, gitu aman ya. Terus ya udah singkat cerita, gak lama dari setelah itu kedengeran emang ini kan nggak ada. Jadi ini kamar kita, Oke. belakangnya itu jendela. Nah belakang jendela itu tuh kebun. Jadi Oke. kayak kebun tuh Selayaknya villa-villa di puncak ya? bener, jadi itu kebun itu emang ditanemin sama kebanyakan pohon pisang. Oke. Ya, pohon pisang. Cuman di malam itu emang nggak ada, ya namanya puncak kan udah pasti dingin ya, gitu kan. Oke. Itu tuh nggak ada angin, nggak hujan juga, Oke. gitu. Terus tiba-tiba bunyi debuk gitu. Kayak bunyi sesuatu yang jatuh, gitu kan. Apa tuh? Wah itu langsung hening sih seketika. Kenceng tuh bunyinya. Kencang banget. Apaan tuh ya? Kok Tahu temennya dibanting. Gedebak. Iya, ada bukan banting. lu, gitu kan. Akhirnya jambak baru. Dibanting temennya. di jambak ada rambutnya dong. Oh iya, ya sorry. Nggak, soalnya temennya berontak mau keluar. Ya kan bahaya ya sebenarnya. Jadi, Iya. Terus kok jadi temen yang berontak tar? Ya udah kan, terus sekarang itu kan kayak bingung apaan tuh gitu kan, kok ada yang jatuh gitu kan. Terus suasana itu kayak, lu ngerti nggak sih, kayak pernah lu berada di satu ruangan yang tadinya tuh ruangannya itu nggak kenapa-kenapa, jadi terus kayak jadi hening, terus kayaknya aduh ngerasa nih ruangan kayak aneh. Cuma waktu itu kayak kita emang hening, kayak nggak ngomong, terus sampai akhirnya ada kaget tuh ya, satu ruangan. Wah itu kenceng banget. Spooky jadinya ya. Iya, jadi ruangan itu kayak ngerasa beda aja gitu hawanya. Gimana sih lo kalau misalnya masuk ruangan yang tadinya nyaman terus berubah jadi hawanya nggak enak gitu kan? Kita pernah ngerasain ya. Terus udah gitu, udah selesai itu kita semua sama sekali nggak ada yang berani ngomong, dan nggak ada yang berani ngelihat ke belakang jendela itu. Oke. Tapi kita semua notice kalau arah itu dari belakang. Oke. Ya. Pusat suara jatuhnya itu Ya. dari belakang ya. Pusatnya itu dari belakang, cuman kita nggak tahu dan nggak mau ngeliat itu apa. Oke. Gitu. Nah terus nggak lama dari itu terdengar. Iya. Lantunan nada nih. Terus habis itu nggak lama itu kedengeran kayak ada orang nge-scratch gitu loh. Di mana? Dari belakang. Jadi kan namanya villanya itu bangunannya itu bukan bangunan tembok gitu. Jadi bangunannya kayak kayu-kayu anyaman, apa sih namanya, kayak Oh iya, kayak gebyok rumah. Iya. Kayak gitu-gitu, dan Rumah tradisional gitu ya. Iya, ada di belakang itu kan ada kayak ada seng-seng kayak gitulah gitu. Oke. Jadi itu tuh kayak kedengeran kayak gitu crack. Gimana sih, crack apa crack sih? Ya gitu deh ya. Tergantung tuh dia tuh mendaratnya di mana. Kalau di kulit beda tuh bunyinya. Ya kan? Kalau di kulit beda bunyinya. Jadi ya kan bisa mor ya kan? Iya. Iya. Ini kan bukan di kulit Iya. masalahnya kan. Di tembok atau di kayu itu ya? Iya, terus udah gitu baru tuh anak-anak, hah? Astagfirullah, gue langsung gitu kan. Astagfirullah apaan tuh? Gitu kan, gue kayak karena gue udah ngerasa itu udah semakin buruan dong, nyalain dong, ini lama banget sih mamangnya kak, telepon lagi kak, udah di mana? Panik tuh ya. Gue bilang gitu kan.
udah panik kayak gitu, terus akhirnya gue sih sebetulnya walaupun penakut kan, maksudnya gue rada takut dan emang udah rada gak nyaman, cuman gue kayak ngeberanin diri gitu loh, penasaran. Iya penasaran gitu kan, lihat yuk apaan tadi yang bunyi itu ya sama bunyi itu, terus iya pokoknya kayak gitu lah. Ada teman gue yang udah deh diam, kita doa, mungkin yang lain-lainnya yang pada langsung gitu kan. Biasanya gitu tuh, ada yang jadi Bu Haji, ada yang jadi Pak Haji. Iya, gitu kan. Terus itu mampus lu semua. Terus ya udah, terus habis itu akhirnya nengok lah. Oke. Gue. Ada yang begini, ada yang begini katanya. Enggak ada. Enggak kayak gitu. Jadi pas gue nengok ke belakang gitu, ada beberapa juga kan, maksudnya anak-anak yang emang ngeliat gitu. Oke. Apa tuh yang lo lihat? Pohon pisang tuh jatuh. Jatuh, dan itu kenapa gebuknya kencang, karena ngenain bangunan kamarnya. Oke. Jadi itu benar-benar kencang banget, dan di situ kita udah parno, ketakutan, dan bahkan ada yang nggak pengen ada di ruangan itu, pengen keluar. Cuman yang mau keluar juga kan ya posisinya gelap, lu mau di mana? Yang aman dan nyaman ya. Yang aman dan nyaman kan yang pasti yang rame-rame kan, gitu. Masa lu mau kabur keluar sendiri kan ya nggak mungkin juga gitu. Kondisinya gelap kok waktu itu. Jadi abis dari situ gue ngerti, jadi pas gue ngeliat pohon pisang jatuh, dan itu kan namanya kebun di puncak-puncak itu kan nggak mungkin ya kayak ada lampu sorot di tengah-tengahnya kayak di villa apa kayak gitu kan nggak mungkin kan. Lampu penerangan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kan ibaratnya dari remang-remang lampu-lampu rumah warga dari kejauhan gitu kan lu masih bisa. Iya biasa tuh dapat biasa. Masih bisa kayak ngeliat lah itu apa gitu kan. Nah terus di situ gue ngeliat. Apaan tuh? Cewek itu lagi. Gila nggak lo? Yang apa namanya yang ada di mimpi lo itu? Iya. Cewek itu lagi, si cewek pucet itu. Gila nggak lo? Terus gue langsung, lu ngerti gak sih kayak lu takut tapi lu nge-freeze tuh men. Lu nge-freeze kayak cewek itu lagi. Terus gue langsung, gue gak tau di sebelah gue siapa, gue langsung Kasih. Enggak maksudnya temenin gue takut-takutan dia ketakutan dia gitu kan orang nge-freeze ya. Biasanya kalau nge-freeze terus gitu ya. Itu ketakutan tuh. Biasanya. Terus, iya kan? Nolongin. Bener-bener kayak nge-freeze gitu. Gue kayak gak bisa ngomong apa-apa. Oke. Benci banget. Lu. Iya lagi. Terus ini gue beneran serem sebenarnya. Ngerti gak sih? Iya. Coba fokus. Iya. Terus gue ngeliat itu tuh perempuan nggak ada ekspresi atau nggak apa, kayak cuman bajunya apa? Bajunya sih waktu itu kayak putih, cuman emang udah rada lusuh. Oke. Ya nggak putih, kena by clean sih. Gitu kan. Iklan lagi kan. Iya. Masuk kalau by clean gitu kan. Tolonglah by clean. Cuciin baju hantu-hantu itu. Iya. Pada jelek-jelek banget, tolonglah. Iya. Dimodifikasi lah sebenarnya ya. Agak bersih gitu loh. Jadi setan di Indonesia tuh knowledge-nya ada gitu ya. Benar. Ya udah di situ dia kayak tanpa berkata-kata atau nggak apa, di situ gue udah takut. Abis itu nggak lama. Itu yang lihat lu doang atau ada lagi yang lihat? Pertama gue, cuman pas gue tanya ada yang lihat lagi nggak sih selain gue itu cewek gitu, ternyata nggak ada. Waduh, itu bete tuh men. Bete kan, berarti kan dia ada something nih yang pengen ada komunikasi dia sampai mungkin ya. Biasanya kan karena dia ngikutin gue dari awal.
Awal lu lahir katanya ya? Enggak ya? Kodam, cek kodam apa? Kodam, cek kodam, kosong. itu anjing sih. Aduh, kalian yang cek kodam. Aduh, cek saldo mendingan daripada cek kodam. Cek saldo, iya. Cek saldo kosong. PR tuh. Aduh, terus ya udah karena di situ ya takut, cuman karena nggak ada yang ngelihat tentu kan kayak wah, orang itu bete banget. Orang diceritain juga belum tentu percaya juga kan gitu. Cuman waktu itu gue masih nge-keep tuh, gue belum cerita. Nah nggak lama kedengeran dari sebelah sana lah, sebelah kiri gue itu ada yang nangis. Hah? Kencang banget. Sakitan mungkin dia. Apa gimana? Apa ditinggalin ketimpan? Udah bang. Udah nggak kakak, udah. Kak udah kak. Gitu. Ampun gitu kan. Tidak ampun gitu. Terus? Ya udah. Terus ada yang nangis itu, maksud gue kayak nangisnya itu tuh kayak bukan nangis suaranya dia gitu loh, ngerti kan? Kayak kok nih suaranya kayak beda berubah gitu, ya? berubah gitu kan. Nah terus dari situ langsung tuh anak-anak pada kayak kabur gitu karena ternyata tuh kesurupan tuh cewek. Kesurupan. Kesurupannya bukan aing macan ya. Wah, itu PR. Iya. Aing macan, kata macannya anjir gua mulu di bawah. Kesurupan, aing mau lagi. Kenapa nggak naga? Kan ada gajah, ya kan? Ada gajah, ada ular, ya kan? Tapi nggak serem sih. Iya, macan mulu. Terus ya udah tuh. Di situ kan anak pada teriak, itu kondisinya udah nggak kondusif lah, udah rusuh. Terus nggak lama setelah itu berapa menit kemudian lampunya nyala. Widih, kelihatan dong basian. Iya. Pas nyala setan semua nih. Mukanya sama ya. Iya lah, kata setannya lu. Lagi gitu kan. Ya udah kan, terus dia masih teriak-teriak tuh, akhirnya sama si Mamang itu nggak tahu deh, pokoknya didatengin orang pintar atau si Mamang itu juga. Wih, profesor, iya, lagi-lagi profesor datang. Datang profesor. Terus ya udah dia langsung kayak disadarin gitu, cuman memang ternyata itu yang masuk itu si perempuan itu. Loh, kok bisa tahu? Karena di situ dia minta tolong didoain. Hah? Gimana caranya? Berdoa. Iya, memang menurut betul. agama masing-masing dong. memang betul. Iya, maksudnya karena dia itu meninggalnya tuh nggak wajar gitu. Jadi kayak gentayangan lah gitu ya. Jadi kayak arwah gentayangan, dan dia kayak bingung gitu kan, dia mau balik ke alam yang nggak bisa. Di sini pun di atas nggak diterima, di bawah juga ibaratnya nggak diterima gitu. Jadi kan arwah penasaran lah jadinya kan. Waduh. Gitu. Terus jadi tujuannya itu, terus abis itu ya intinya dia juga bilang kayak misalnya mungkin ya, kalau menurut gue dia itu meninggalnya mungkin bundir. Waduh. Bundir ya? Karena dia sempat kasih tahu kalau misalnya dia nggak kuat, berarti kayak dia nangis nggak kuat, terus akhirnya mungkin dihianatin sama seseorang, terus akhirnya dia jadi sabar. Jadi memang kondisi komunikasi dua arah antara makhluk lain atau kita sebagai yang masih hidup itu bisa aja terjadi. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasi pesan-pesan yang sifatnya itu sebenarnya sepele tapi dibutuhin sama yang membutuhkan. Contohnya arwah gentayang itu, lu doain dikit aja, itu mungkin mengurangi beban dia di siksa kubur ya.
gitu. Jadi memang tenggang rasa antara setan sama manusia ini ada. Tolonglah. Setan juga butuh didoain, ya kan? Ya kan? Dia manda, gua abu, di luar nurun, gak habis wekre!